Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memberikan kesehatan sehingga saya bisa sedikit mempresentasikan materi yang Ibu dosen berikan. Sebelumnya, Ibu dosen yang terhormat, Ibu Ian Fitriani, MPD, saya secara pribadi memohon maaf karena tidak bisa mengikuti perkuliahan terakhir Ibu dan berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan judul yang sudah Ibu berikan. Saya akan sedikit mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu mengenai makna guru dan perkembangan kurikulum. Makna guru dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pendidikan kepada peserta didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi di masjid, di musola, bahkan di rumah. Yang mengajar itu bisa disebut dengan guru. Nah, guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan lagi figur seorang guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak mereka agar menjadi orang yang memiliki kepribadian yang mulia. Karena kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat, sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas di sekolah, tapi juga di luar sekolah, yaitu membina yang diberikan tidak hanya membina dan tanggung jawab guru tidak hanya sebatas di sekolah, tapi juga di luar sekolah, yaitu membina yang diberikan tidak hanya berkelompok, tetapi juga secara individual, seperti memperhatikan sikap, tingkah laku, perbuatan anak didiknya di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, menurut Ahmad Tembun dalam Saiful Bahri, bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap peserta didiknya atau pendidikan muridnya, baik secara individual maupun klasik, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya ada peranan guru dalam perkembangan kurikulum. Dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara sifat yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Pembagian kategori ini tentu saja akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan kurikulum. Tujuan utama pengembangan kurikulum adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan standar penguasaan yang sama bagi seluruh wilayah. Latar belakang pengembangan kurikulum menurut Dr. Nana Sodih, yaitu pertama, karena wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terbentuk atas pulau-pulau yang terletak berjauhan. Kedua, kondisi dan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, yaitu ada yang daerahnya sangat maju sekali dan ada yang daerahnya terbelakang sekali, seperti desa-desa terpencil. Nah, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi ini, tugas guru adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat, serta tahapan peserta didik. Memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang memudahkan guru dalam mengimplementasinya. Kemudian yang kedua ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi ini disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu.
Perkembangan kurikulum secara semacam ini didasarkan pada karakteristik kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah tersebut. Nah, kelebihan-kelebihannya diantaranya kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat, kurikulum sesuai dengan tingkah dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial, maupun manajemen, dan material. Disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya itu guru dan pengembangan kurikulum, tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional, tidak adanya standar penilaian yang sama sehingga sungkan untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa, sungkan untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Kemudian di sini ada guru dan upaya pembinaan kurikulum. Upaya pembinaan kurikulum yang dilakukan guru bertujuan meningkatkan kualitas proses pengajaran dan hasil belajar yang dicapai siswa. Oleh sebab itu, aspek pembinaan mencakup proses belajar mengajar termasuk penilaian hasil belajar, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, dan pembinaan kompetensi profesional guru itu sendiri. Nah, proses belajar mengajar adalah operasionalisasi dari kurikulum, khususnya garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Bidang studi tertentu. Upaya yang bisa dilakukan agar proses pembelajaran belajar mengajar sesuai dengan rambu-rambu yang ada di GBPP antara lain, yang pertama, menelaah GBPP. Dalam GBPP ditemukan tujuannya kurikulum, tujuan instruksional, pokok bahasan atau subpokok bahasan, bahan pengajaran, dan penyebaran pokok bahasan berdasarkan kelas atau caturwulan atau semester. Menelaah guru terhadap GBPP terutama untuk menempatkan berapa banyak pokok bahasan dalam satu semester itu sesuai dengan tujuan instruksionalnya. Hal ini penting untuk membaginya ke dalam jumlah pertemuan mengajar tatap muka, sehingga memudahkan dalam menyusun satuan pengajaran. Nah, di sini upaya yang bisa dilakukan agar pelaksanaan proses dengan rambu-rambu yang ada dalam GBPP itu antara lain menelaah guru terhadap GBPP, penyediaan sumber atau alat fasilitas belajar, penilaian hasil belajar, dan seperti penyediaan sumber alat fasilitas belajar, yaitu alat peraga, buku sumber, alat praktikum, bahan diskusi, seperti topik diskusinya itu apa, keperluan permanen, alat untuk kunjungan ke luar kelas, dan lain-lain. Upaya pengelolaan sumber belajar dilakukan dan direncanakan sedini mungkin, sehingga pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Jadi tidak memakan waktu dan tidak membuang-buang waktu. Jadi bisa terhandle semua secara lancar. Penilaian hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh para siswa dapat dijadikan salah satu ukuran dari keberhasilan proses belajar mengajar. Hasil tersebut nampak dalam hal perubahan intelektual, terutama mengenai pemahaman konsep, prinsip, hukum, teori yang ada dalam bidang studi yang dipelajarinya. Nah, kemudian ada materi tentang aktivitas guru dalam merencanakan kurikulum. Pada dasarnya, kegiatan perencanaan dapat meliputi atau menentukan tujuan
pengajaran, menentukan bahan pelajaran, alat dan metode pengajaran, serta perencanaan penilaian pembelajaran. Nah, dengan demikian kegiatan merencanakan merupakan upaya sistematis dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu juga untuk mempermudah proses belajar mengajar yang kondusif. Nah, sebagai contohnya, keberhasilan dalam implementasi kurikulum dapat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Oleh sebab itu, kepiawaian guru dalam menyusun rencana pembelajaran dapat menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Selanjutnya, dalam kegiatan perencanaan, hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai. Berangkat dari tujuan yang konkret inilah hal ini akan terjadi. Hal ini menjadi patokan dalam melakukan dan melaksanakan langkah yang harus ditempuh, termasuk cara bagaimana melaksanakannya. Dapat disimpulkan aktivitas guru dalam merencanakan kurikulum itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam kegiatan perencanaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang hendak akan dicapai, kemudian menetapkan bahan ajar atau bahan pelajaran dan menentukan metode pengajarannya, kemudian merencanakan penilaian hasil belajarnya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang akan dapat disimpulkan. Antara lain, pertama, guru adalah sosok yang melaksanakan pendidikan dalam tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat lembaga pendidikan tertentu sebagai pengajar yang mendidik peserta didiknya. Guru memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengembangan masyarakat. Dalam usaha pengembangan kurikulum dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dan pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Yang ketiga, upaya pembinaan kurikulum yang dapat dilakukan guru bertujuan meningkatkan kualitas proses pengajaran dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Yan Fitriani, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.